Pada saat gue ada, gue bantuin lu. Sekarang gue lagi nggak ada, lu gue mintain nggak datang. Dan itu mungkin kita ngomongnya dengan manusia. Masalahnya kita bisa ngomong itu dengan Tuhan. Bro, kalau metafisika akurat, kenapa banyak praktisinya hidupnya nggak stabil? Saintis itu seringkali lebih spiritual dari orang yang ngakunya spiritual. Karena kalau kita pelaku metafisika berlaku tianti run, langit, bumi, manusia. Sepertiga ditentukan langit, sepertiga ditentukan di mana kita lahir dan berpijak, makanya ada feng shui dan segala macam. Sepertiga lagi adalah diri kita sendiri. Nature-nya kita ya. Gue pengen tanya sama lo, bedanya Bazi, numerologi sama human design apa? Tahun baru, ini tahun baru kan? Banyak yang di akhir tahun lalu atau awal tahun ini, yang terutama, misalnya nih, xiong-xiong yang ciong, tikus misalnya anak kuda ya, pokoknya yang jelek-jelek deh ya, xiong yang jelek pas. Ini hampir setiap tahun kejadiannya sama. Xiong-xiong yang lagi jelek akan dinasehatkan untuk apa? Yaitu berderma. Ngelepas burung atau ikan, sembahyang atau sumbang, entah itu minyak, lilin dan segala macam di kelenteng lah, wihara dan sebagaimana. Itu bagus nggak? Bagus banget. Tetapi kalau itu dilakukan gara-gara engkau ingin menghindari negatif atau sial atau celaka di tahun ini, itu artinya pemberianmu, givingmu ada pamrih. Nggak tulus ya? Ya. Jadi, aku lanjut lagi nih. Jadi kalau engkau tahun ini tidak clash, tidak ciong, tapi happy, abundance, diramalkan seperti tahun ini misalnya engkau kambing atau apa yang wah abundance-nya banyak nih katanya ya. Malah engkau nggak nyumbang dong, artinya. Malah engkau nggak berbagi dong, artinya. Iya kan? Jadi kan kebolak-balik ya. Saat engkau terancam, lu baru melakukan kebaikan gitu. Untuk supaya lu nggak lebih larut dalam kesulitan. Pada saat engkau dibaca atau dijanjikan keberlimpahan, engkau malah nggak lakukan itu. Karena engkau merasa aman-aman aja, bener kan? Bagiku itu mindset yang kebalik-balik. Makanya kita giving saat kita ada atau nggak ada. Iya, dan nggak mikirin apa-apa. Then forget it, then don't transactional. Jangan hitung-hitungan. Ya, niatnya berarti oke, gua nangkep. Mungkin ini gue jelasin ke audience big thinkersnya. Berarti konsep law of abundance law itu artinya pertama, kita sadar dulu, kita perlu sadar, kita ini adalah ciptaan yang penuh keberlimpahan. Ya, seperti ikan yang sebenarnya sudah di air. Kita nggak perlu cari air. Kedua, kita tahu tugas kita itu karena orang yang berlimpah itu tugasnya memberi. Yes, setuju. Role-nya itu kan, memberi. Dan nggak semua rezeki milik kita. Kita adalah penyalur rezeki. Setuju. Betul kan? Setuju. Sama kayak kepala keluarga, dia membawa rezekinya istri, anak, ibu, betul. Bapak ya kan. Jadi dia tuh penjemputnya, bukan semua milik dia sebenarnya. Pintunya. Dia hanya penyalurnya. Dia mungkin ada, tapi kan bisa jadi 20% punya dia, 80% punya istrinya. Kita kan nggak tahu. Kalau orang itu bilang kan gara-gara doa orang-orang sekitar kita. Nah jadi tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Nah untuk itu kita berdoa, minta arahan, minta guidance. Di mana sih keberlimpahan gue? Kalau belum tahu. Iya. Dan ke siapa harus gue sampaikan? Betul. Dan lakukan itu dengan niat yang tulus, tidak ada hitung-hitungan. Setelah lu melakukan kebaikan itu, lupakan. Dan setelah lu lupakan, nggak perlu lu ingat, karena kalau lu ingat itu masuk ke dalam jurnal debit kredit. Yes.
kapan nih gitu kan? Gue udah baik sama lu, sialan lu giniin gue. Return of investment gue kemana gitu loh. Iya. Pada saat gue ada, gue bantuin lu. Sekarang gue lagi nggak ada, lu gue mintain nggak datang lu gitu ya. Dan itu mungkin kita ngomongnya dengan manusia. Masalahnya kita bisa ngomong itu dengan Tuhan. Itu lebih bahaya. Tuhan, gue kan udah banyak bantu orang. Kok pas gue lagi susah sekarang, gue butuh 1 kali orang bantu. Kok nggak datang? Ya, itu dari konsep yang lo tawarkan tadi ya, mantap sekali. Bro, kalau metafisika akurat, kenapa banyak praktisinya hidupnya nggak stabil? Mungkin pemahaman praktisinya masing-masing yang harus diluruskan dulu. Karena begini, aku nggak menjudge semua praktisi itu sama, pasti kita beda-beda. Tetapi cara kita reading, cara kita interpret pasti juga beda-beda. So, yang tadi ada gaya interpretasi yang terlalu judgmental. Lu hati-hati. Lu tahun ini rumah tangga lu kacau nih. Nih bisa jadi nih pasangan lu lagi kayak gini-gini nih bisa hilang nih pasangan lu nih. Gitu kan. Mending dia ngomong dengan bisa. Gue tadi masih agak lembut loh, bisa hilang. Pasti. Nah, lebih ini lagi, lebih mendoktrin lagi. Pasti. Nah, itu bahaya. Tahu nggak kenapa kita nggak boleh memastikan? Karena secara fisika kuantum pun kita tidak bisa memastikan partikel-partikel di alam semesta ini bisa akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan teori. Mungkin kalau pemirsa bisa cari nih ya di Google atau YouTube hukum ketidakpastian, uncertainty law Heisenberg. Itu kita belajar sebenarnya waktu di SMA dulu. Ya, ada exponential uncertainty namanya. Jadi kita di hukum-hukum fisika dan kimia pun reaksi itu punya derajat uncertainty. Itu loh. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi lah. Ya, gimana yang bukan fisika kita mau memastikan. Iya, betul. Dan karena ini semua adalah permainan statistik. Dan statistik pun ada error rate-nya. Selalu betul. Ada. Nah, inilah yang kadang-kadang kita nggak paham. Orang spiritual, nah aku selalu bilang begini bro, orang spiritual itu seringkali kalah dengan apa? Scientist. Scientist itu seringkali lebih spiritual dari orang yang ngakunya spiritual. Karena scientist pada saat dia spiritual, dia tahu asal-usulnya. Karena dia kagum dengan dunia sainsnya, dengan asal-usul dan mekanika alam semesta ini. Cara bekerja kosmos, cara bekerja ini dan segala macam ya. Dia terkagum-kagum. Sedangkan orang spiritual jarang sekali yang ikut mengikuti perkembangan sains. Jadi ngomongnya seputar itu aja. Yang antara pokoknya lu percaya aja sama gue. Pokoknya lu percaya aja sama gue. Gitu kan? Karena gue mendapat wahyu dari langit. Nah, ini yang kadang-kadang mendadak jadi nabi deh ya, dapat wahyu dari langit. Berbahaya itu loh. Nah, contohnya, lu masih percaya nggak dengan namanya voodoo atau Indonesianya santet? Percaya nggak, bro? Gue itu kata-kata itu gue yakin. Jadi gue jawabnya begini. Oke, gue nggak percaya. Nggak percaya. Tapi beda sama lu tahu santet itu ada atau enggak? Beda pertanyaannya ya. Oh, bedanya apa? Kalau gue boleh tahu. Oke, kalau ibaratnya gini, meja ini ada atau enggak? Ada, karena bisa gue lihat. Betul. Ya, mungkin wudu itu ada, tapi gue nggak tahu. Oh, oke. Ya. Tapi gue nggak percaya. Karena lu nggak melihat sendiri. Yes. Atau lu nggak percaya itu bisa get impact somehow on you gitu ya. Iya. Oke. Itu beda. Iya. Itu
Jadi percaya itu maksud gue bukan itu. Jadi lu percaya matahari itu ada nggak gitu, atau lu percaya bumi itu bulat nggak gitu kan? Nah, somehow like that gitu ya. Ya kita harus percaya dong bumi itu bulat kan, karena sudah ada fotonya dan segala macam gitu loh. Nah, jadi ini semua kepada teman-teman semua yang pakai logic, analyze ya, yang educational dan akademik, maka dari sejak akhir 2003 atau awal 2004 aku lupa, semua orang di dunia ini, terutama yang logik, harus menerima bahwa voodoo dan kind of santet itu real. Kenapa? Karena ada 3 orang mendapatkan hadiah Nobel, bro. Sudah terbukti gitu. Sudah terbukti. Bukan mereka menyelidiki tentang voodoo atau santet, tapi sesuatu yang sangat berhubungan, yaitu apa? Quantum entanglement. Ya. Gua sempat baca itu. Betul ya. Jadi 2 di tempat yang jauh itu akan saling berhubungan. Dan konsep ini real. Buktinya apa real? Karena ada quantum computer saat ini, quantum prosesor ya, yang ada di Google sekarang. Jadi itu bukan bohong-bohong lagi. Sudah ada penelitiannya di Swiss dan dibawa ke entrepreneurship di Google. Itu real semua. Wow. Jadi menurut lo dari tadi begitu lo bilang ini masalahnya di praktisi, berarti apakah AI bisa menggantikan praktisi metafisika? Mau jawaban jujur? Iya. Gue dari tadi maunya jujur, bro. Dan brutal. Ini mau brutal, jujur yang brutal. Aku sendiri sedang membantu AI untuk membuat AI bisa bisa menjawab semua hal-hal metafisika, apalagi yang dasar-dasar. Gue sendiri lagi masukin data semua, gue lagi training. Berarti memang model. Tujuannya supaya dia bisa computing sendiri. Iya. Dia bisa jadi baca apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan AI adalah saat kita manusia bisa menghasilkan output dari pattern-pattern, dari pola-pola. Nah, kita bisa hitung dan segala macam, kita bisa hasilkan sesuatu output, maka itu pasti bisa dan dijamin pasti bisa diduplicate oleh mesin-mesin. Apakah spiritual awakening sering cuman burnout yang disalahartikan? Aku nggak bisa jawab itu karena itu terlalu subjektif dan itu personal. Nah, bagiku nggak. Mana lebih kuat, mindset atau tanggal lahir? Dua-dua. Kalau kita pelaku metafisika berlaku Tianti Ren. Tianti Ren itu langit, bumi, manusia. Jadi 30 sepertiga. Sepertiga ditentukan langit, sepertiga ditentukan di mana kita lahir dan berpijak, makanya ada feng shui dan segala macam. Sepertiga lagi adalah diri kita sendiri. Nature-nya kita ya. Engkau memilih mau ngapain? Engkau memilih mau ikut. Gini. Engkau percaya life path, misalnya angka life path tahu dong ya, misalnya perjalanan hidup lah. Misalnya aku bacain dirimu nih, Bro Nel. Ini. Pokoknya engkau harus ngarahnya ke timur misalnya. Engkau boleh memilih ke utara atau barat dong? Boleh dong. Tapi percaya atau enggak? Perjalanan ke timur atau barat atau apapun, ke utara atau barat yang beda dengan timur itu akan lebih sulit. Dan somehow seiring umur kita berjalan, engkau tanpa terasa engkau dibelokkan lagi ke sini. Oh, jadi semesta punya cara untuk meluruskan, redirect, back untuk your life purpose-mu sendiri. Dan ini juga sebenarnya ada satu rahasia kecil. Di bacaan metafisika, reading metafisika, semakin engkau berumur, semakin cocok. Saat engkau umur belasan tahun, 20 tahun, mungkin tidak akan terlihat. Ya, apalagi masih SD atau baby itu agak susah. Jauh banget itu. Ya, itu nggak bisa dicocokin, Bo, itu ya. Nah, tapi seiring engkau berumur 30, 40 bahkan 50 tahun lebih, maka itu akan semakin relate. Believe it or not. Nah,
Ini dari pengalamanku sendiri, ya, bertahun-tahun, ratusan ribuan orang, dan kita dari teman-teman semua seperti itu. Rata-rata makin berumur, readingnya makin cocok dengan orangnya. Mungkin karena udah mateng kali ya? Iya, karena di usia-usia muda biasa, kita banyak denial. Diomongin A, diomongin B, life purpose-mu di sini, tujuan hidupmu di sini, life path-mu di sini. Ngeyel kan? Kenapa? Karena kenapa kita ngeyel? Karena kita mau seperti dia, kita mau seperti Bill Gates, kita mau pergi seperti kita punya jiwa eksplorasi. Iya. Gue bisa seperti Elon Musk. Nah, gitu. Oke. Bro, gue pengen tanya sama lo, bedanya Bazi, numerologi sama human design apa? Bed itu seperti kacamata. Oke. Jadi cara memandang beda-beda. Jadi gini, kita anggap di dalam ruangan ini, kita duduk di sini, ada beberapa kamera nih. Ini udah ada 3-4 kamera nih kan, gitu loh. Nah, itu sama. Dan view setiap kamera ini pasti beda-beda. Betul. Ya kan, ada yang nangkep gua doang, ada yang nangkep lu doang, ada yang nangkep angle-nya beda-beda. Nah, itu dia. Sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baik? Biasanya kan kayak gitu tuh, mana yang lebih baik? Kalau kita berantem nih, bro, kita ribut, kita tonjok-tonjokan, ya. Nah, sampai ada sebuah kasus di sini misalnya. Nah, ini anggaplah CCTV misalnya ya. Lebih bagus ada satu CCTV atau ada banyak CCTV yang muterin kita supaya kasus ini, kejadian ini bisa lebih komplit kan dilihat, lebih jelas. Betul. Nah, kalau ada satu CCTV, kita biasanya ada blind spot. Betul, blind spot. Kita ngeblank tuh di sana karena kita nggak lihat sebelah sananya apa. Nah, jadi itu dia sebenarnya. Setiap orang-orang yang belajar, teman-teman yang belajar metafisika di akademi kita, Sage Divine, aku selalu mengatakan bahwa engkau boleh mulai dari salah satu tools, dari salah satu ilmu. Tetapi makin banyak engkau pelajari, makin bagus. Bukan makin ruwet. Bukan makin bingung. Tapi bisa melihat dari berbagai posisi sudut pandang. Satunya ada warna-warna, satu full color, satu enggak misalnya. Boleh dong. Satunya pakai infrared, boleh dong. Tapi lebih bagus kan gitu loh. Wah, itulah dia. Tools kita macam-macam, yang nggak bisa ketangkep di sini, bisa ketangkep di sana. Itu sebenarnya.